pagi, siang, dan malam teman-teman. Kapanpun kalian menonton video ini, simak sampai akhir ya. Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri yang bertempat di Kota Semarang, Jawa Tengah. Universitas Diponegoro berdiri pada tahun 1957. Mulanya, Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi swasta. Namun, pada tahun 1961 berganti status dan dinyatakan sebagai perguruan tinggi negeri. Saat ini, Universitas Diponegoro merupakan kampus terakreditasi A dengan penilaian sangat baik melalui segudang prestasi yang dimilikinya. Layaknya kampus lain, Universitas Diponegoro memiliki mata kuliah dan agenda KKN atau yang biasa kita sebut dengan Kuliah Kerja Nyata periode 2021-2022. Saya, Fitria Sendi Ayukinanti Biantoro, mahasiswa Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Undip Angkatan 2018, termasuk dalam tim 1 KKN Undip periode 2021-2022. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cerita tentang kuliah kerja nyata. Simak ya perjalanan KKN saya di Desa Tlogo Pucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Desa Tlogo Pucang merupakan salah satu desa dari 16 desa yang terletak di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Jumlah penduduk di Desa Tlogo Pucang merupakan penduduk terpadat di Kabupaten Temanggung loh, dengan jumlah penduduk kurang lebih 7.000 orang. Desa ini merupakan desa paling timur di Kecamatan Kandangan dengan ketinggian 6.000 hingga 1.000 meter di atas permukaan air laut. Luas wilayah Desa Tlogo Pucang adalah 1.017 hektar yang terdiri dari 9 dusun, yaitu Dusun Kedopokan, Dusun Celemik, Dusun Karangtengah, Dusun Wonosari, Dusun Tlogo Pucang Utara, Dusun Tlogo Pucang Selatan, Dusun Tlogo Pucang Tengah, Dusun Roworejosari, dan Dusun Dringo. Desa ini terdiri dari 9 dusun, 8 rukun warga, dan 53 rukun tetangga. Fasilitas pendidikan di Desa Tlogo Pucang adalah 4 taman kanak-kanak, 2 sekolah dasar, 2 madrasah ibtidaiyah, dan 1 sekolah menengah pertama. Berkaitan dengan fasilitas kesehatan, Desa Tlogo Pucang terdapat 1 puskesmas pembantu, 1 bidan desa, forum kesehatan desa, 13 posyandu, dan 1 posbindu. Permasalahan yang terjadi di Desa Tlogo Pucang adalah tingginya angka pernikahan dini dan angka stunting. Sehingga Desa Tlogo Pucang merupakan lokus stunting yang perlu dilakukan pendampingan dan penanggulangan. Mayoritas penduduk Desa Tlogo Pucang bermata pencaharian sebagai petani kebun. Potensi yang dimiliki desa ini adalah tanaman kopi dan gula aren. Desa Tlogo Pucang juga memiliki beberapa UMKM, yaitu produksi rengginang, keripik, dan berbagai macam olahan gula aren serta kopi. Selain itu, keindahan alam, kesejukan, dan keasrian di Desa Tlogo Pucang berpotensi sebagai objek wisata alam yang digemari banyak kalangan. Namun, pandemi COVID-19 ini ternyata juga berdampak pada sektor pariwisata, sehingga perlu adanya tindakan agar objek-objek wisata di Desa Tlogo Pucang dapat beroperasi kembali. Dalam kesempatan kuliah kerja nyata ini, saya melaksanakan 4 program sebagai bentuk usaha penanganan masalah yang terjadi di Desa Tlogo Pucang. Yang pertama adalah pekan giat atau penyuluhan
peran 1000 hari pertama kehidupan untuk mewujudkan generasi hebat. Program ini merupakan penyuluhan cegah stunting melalui 1000 hari pertama kehidupan atau yang biasa kita sebut dengan masa emas kehidupan. Kegiatan yang dilakukan adalah membantu pelaksanaan posyandu dan memberikan penyuluhan terkait 1000 HPK dan prinsip MPASI yang tepat. Kegiatan ini diikuti oleh setidaknya 15 orang ibu hamil dan ibu dari anak di bawah 2 tahun. Pelaksanaan program ini dilakukan sebanyak 1 kali pada setiap dusun di waktu yang berbeda. Pelaksanaannya mulai tanggal 14 Januari hingga 25 Januari 2022 di 9 dusun yang berada di Desa Tlogo Pucang. Program yang kedua adalah rebranding objek wisata di Desa Tlogo Pucang. Sudah 2 tahun ini, beberapa objek wisata yang terletak di Desa Tlogo Pucang tidak dapat beroperasi, padahal sangat berpotensi. Oleh karena itu, program rebranding ini dilaksanakan untuk mengangkat kembali objek wisata yang sempat tertidur. Bagaimana caranya? Caranya dengan mengajak Karang Taruna untuk dijadikan sebagai penggerak objek wisata dan mereka dibekali dengan pengetahuan terkait rebranding. Pengetahuan terkait rebranding antara lain manajemen pariwisata, manajemen konten, strategi marketing, copywriting untuk menulis caption di dalam konten, dan pelatihan tools untuk mengedit konten. Instagram itu tuh juga salah satu marketing endorse orang yang beauty vlogger gitu. Jadi karena kan kita nyasarnya adalah followersnya mereka, audiensnya mereka gitu ya. Kalau kita salah sasaran itu nanti orang kita udah bayar mahal-mahal, terus kita udah susah ini itu, tapi kita nggak tepat sasaran. Selain materi rebranding, kami juga memberikan fasilitas kesehatan yang dapat menunjang protokol kesehatan di era pandemi, seperti tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, tempat sampah, dan banner 5M. Selanjutnya adalah program yang ketiga. Program ini adalah gerakan 100% vaksinasi COVID-19 di Desa Tlogo Pucang. Program ini dilakukan dengan pelaksanaan vaksin massal dan pemberian penyuluhan bahan makanan yang dapat meningkatkan imunitas. Vaksin diberikan kepada anak usia 6-11 tahun demi tercapainya 100% cakupan vaksinasi COVID-19 di Desa Tlogo Pucang. Program ini dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2022. Kegiatan vaksinasi ini berhasil memberikan vaksin kepada 700 anak sekolah dan 30 orang dewasa. Selain itu, juga diberikan pengetahuan terkait bahan makanan apa saja yang kandungan gizinya dapat meningkatkan imunitas di tengah pandemi COVID-19 kepada seluruh warga desa Tlogo Pucang. Dan program yang terakhir adalah program belajar bareng SMP Negeri 3 Kandangan serta gerakan anti narkoba pada remaja. Program ini dilakukan penyuluhan bahaya narkoba, kesehatan reproduksi, dan gizi seimbang pada remaja. Tidak hanya dilakukan penyuluhan terkait bahaya narkoba, namun juga terkait kesehatan reproduksi dan pemenuhan gizi pada remaja. Program ini dilaksanakan karena belum banyak informasi yang benar terkait gizi pada remaja dan terkait kesehatan reproduksi. Sehingga harapannya dapat mencegah tingginya angka pernikahan dini. Nah, itu dia program yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Tim 1 Undip tahun 2021-2022 di Desa Tlogo Pucang. Dari keempat program yang dijalankan, terdapat pesan dan kesan dari warga setempat terkait keberadaan mahasiswa KKN Undip di Desa Tlogo Pucang, Kandangan, Temanggung. Seperti apa ya? Kita simak yuk! Khususnya untuk
membantu pelaksanaan posyandu dan kegiatan kesehatan lain dan untuk kegiatan imunisasi COVID, terutama untuk pemberdayaan masyarakat, terutama untuk kegiatan kesehatan dengan ditambah lagi untuk penyuluhan, praktek pembuatan yang hubungannya dengan kesehatan, terutama untuk gizi, bayi, balita, dan ibu hamil. Mungkin pesan untuk kami ke depannya kalau setelah di bangku perkuliahan. ya, bangku perkuliahan. Lebih rajin, lebih giat, dan tetap semangat untuk mengejar cita-cita panjenengan semua. Pesan dari Ibu Gubernur Jawa Tengah toh katanya, kejarlah cita-citamu sebelum memakai gaun pengantinmu. Love you. Kami mewakili dari Karang Taruna, Arga Cendikia khususnya, dan ini sebagian pemuda Desa Bogocang berterima kasih sama teman-teman KKN dari Undip tahun 2022. Semoga ini menjadi jalinan silaturahim yang tidak terputus setelah nanti pelepasan, tapi kita masih bisa berkomunikasi lagi. Dan kami mohon maaf apabila penyambutan teman-teman ketika datang ke sini kurang hangat atau seperti apa, kami mohon maaf ya. Mungkin hanya itu, semoga ilmunya bermanfaat dan cepat bikin skripsi ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari Sandy, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan, dadah!